ilma faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayah ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban bagi orang Islam, laki-laki ataupun perempuan, wajib dia menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu dia bisa melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu dia memahami syariat. Dengan ilmu dia mengetahui mana itu larangan dan mana itu perintah. Sehingga dengan ilmu pula dia menjauhkan dirinya dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu dia melakukan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Makanya beda orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu akan ada kehati-hatian di dalam setiap tingkah lakunya. Tapi kalau orang yang tidak memiliki ilmu, dia akan melakukan apa saja, yang penting dianggapnya benar. Ya, enggak peduli apakah itu sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah ataukah sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah, dia enggak tahu. Sebab apa? Karena tidak memiliki ilmu. Oleh karenanya di sini dikatakan annal ilma, sesungguhnya ilmu ay ta'allumahu wa ta'limahu. Ilmu ialah baik yang belajar ataupun yang mengajarkan ilmu. Ini termasuk di dalam kategori ilmu. Orang yang belajar ilmu, orang yang menuntut ilmu, arfa'u wa afdalu min sairil a'mal allati yutagarrabu biha ilallahi ta'ala. Orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, derajatnya lebih tinggi. Derajatnya lebih tinggi dan kedudukannya lebih mulia jikalau dibandingkan dengan orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak didasari dengan ilmu, walaupun amalan tersebut mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang senangnya melakukan amalan sunnah tapi nggak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar. Ada orang yang senang belajar, ada majlis dia hadir, di mana ada majlis dia ada, maka orang ini afdol, lebih utama. Kenapa? Karena dia menuntut ilmu. Orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu bisa jadi ibadahnya tertolak, ibadahnya tidak diterima. Maka syarat utama agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah kita menuntut ilmu. Syarat utama itu. Mau ibadahnya sempurna, sholatnya bagus, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tuntut ilmu. Mau sholatnya khusyuk, mau sholatnya hudur, dengan cara apa? Ilmu. Ya. Jadi mustahil seseorang bisa beribadah dengan sempurna kalau dia tidak mengetahui ilmunya. Apa yang dapat membatalkan sholat? Membatalkan sholat. Apa rukunnya sholat? Apa fardunya sholat? Apa syarat sahnya sholat? Dia harus mengetahui. Kalau dia sudah mengetahui, baru dia bisa mendapatkan ibadah yang sempurna, sholat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang mengangkat derajat orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang mempelajari ilmu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang ada di antara kalian daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat.
diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan tidak ada derajat yang paling tinggi dibandingkan derajatnya ulama. Kenapa? Karena derajat dunia, dia mau meraih derajat di dunia, dia harus mengeluarkan biaya dan diangkat oleh orang dan memiliki batasan waktu. Ada batasan waktunya, sekian tahun selesai. Jadi gubernur 5 tahun, jadi wali kota 5 tahun. Derajatnya itu dia harus bersaing dulu, ada persaingan. Beda derajatnya ilmu. Derajatnya ilmu enggak, Allah langsung mengangkat. Makanya ulama itu dimuliakan. Kenapa? Karena ada ilmu di dalam dirinya, mulia dia. Maka ilmu ini mengangkat derajat yang hina, derajat yang rendah menjadi derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang miskin, enggak punya apa-apa, tapi anaknya punya ilmu, anaknya alim, anaknya menjadi ulama, terangkat derajat ayahnya, terangkat derajat ibunya. Yang angkat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada ilmu. Terangkat, yarfa'illallahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi enggak ada lagi derajat yang tinggi selain daripada derajatnya ulama. Ulama itu derajat yang paling tinggi. Maka muliakan ulama. Ya. Sehingga dikatakan man yukrimul ulama faqad man akramul ulama faqad akramullah. Barang siapa yang memuliakan ulama, sungguh dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, muliakan tuan-tuan guru kita, muliakan ustaz kita, ya kan? Dengan ini kita akan menjadi mulia juga. Kenapa? Karena kita memuliakan orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Makanya kalau ditanya apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang enggak punya ilmu? Beda. Beda. Yang membedakan siapa? Ya Allah. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul hal yastawiyal." Allah bertanya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada para sahabatmu, tanya mereka, "Hal yastawiyal ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Enggak bakalan sama, beda. Cara ibadahnya juga beda, cara muamalahnya juga beda. Orang yang punya ilmu dengan orang yang enggak punya ilmu enggak bakalan sama. Sehingga di sini dikatakan innahum la yastawuna abadan. Ya, kalau mau dibandingkan antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu, la yastawuna abadan, tidak akan pernah sama selama-lamanya. La fid dunya wala fil akhirah, tidak pula akan sama kedudukannya di dunia dan tidak akan pula sama kedudukannya di akhirat. Orang yang senang hadir majelis taklim dibandingkan dengan orang yang enggak pernah hadir majelis taklim, apakah sama? Enggak sama, beda. Mana yang lebih mulia? Yang lebih mulia orang yang sering hadir majelis taklim. Ada majelis dia hadir, ya. Majelis maghrib, antara maghrib dan isya dia nggak pernah. Ini orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia bukan ulama, tetapi dia dimasukkan di dalam golongan orang yang menjadi ulama. Ya, golongan ulama. Kenapa? Karena dia duduk, karena dia belajar. Beda dengan orang yang tidak mau belajar. Beda dengan orang yang tidak mau datang ke majelis taklim. Beda, enggak sama. Makanya dikatakan la yastawuna abadan, tidak akan pernah sama selama-lamanya. Walakin, dan akan tetapi yufaddilullah man ya'lam ala man la ya'lam bidarajatin katsirah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan kepada orang yang memiliki ilmu di atas orang yang tidak memiliki ilmu bidarajatin katsirah,
dengan derajat yang banyak sekali. Jadi orang yang menuntut ilmu ini di sisi Allah derajatnya tinggi. Ya, orang yang belajar ilmu, orang yang memahami ilmu, orang yang mengetahui ilmu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disepelekan. Ya. Enggak sama ya, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahaihata an tahsulal masawatu bainal ulama'il amilin wa ghairihim minal jahilin. Maka tidak akan pernah sama pula jikalau mau dibandingkan orang bodoh dengan ulama yang mengamalkan ilmunya. Juga enggak sama, beda. Ulama derajatnya lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin yarfa'ullahu ahlil ilm, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu ala man siwahum, di atas orang-orang yang selain mereka, yaitu orang-orang yang tidak memiliki ilmu, bidarajatin kasirah, dengan derajat yang begitu banyak. Fa'an ibni Abbas radhiyallahu anhu magal, Abdullah ibn Abbas beliau pernah berkata, yarfa'allahu ulama yaumal qiyamah ala sairil mu'min bisab'i mi'ati darajat. Allah akan mengangkat derajatnya ulama dibandingkan dengan orang yang beriman di hari kiamat dengan derajat bisab'i mi'atin, 700 derajat. Ulama itu lebih tinggi daripada orang yang beriman 700 derajat. Kenapa? Karena seseorang pun tidak mungkin dia bisa beriman kepada Allah tanpa ilmu. Harus dengan ilmu, tahu ilmunya, tahu ilmu tauhid, lalu dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, baru terangkat derajatnya ya. Ma baina darajatain, dan antara derajat satu dengan derajat yang lainnya masirahan simi'atam, derajatnya lebih tinggi, diumpamakan jarak perjalanan 500 tahun. Ya, jarak perjalanan 500 tahun. Tinggi derajatnya ulama. Ya, kita ini mudah-mudahan termasuk golongan menjadi ulama, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena apa? Karena kita menuntut ilmu. Sama orang yang menuntut ilmu itu juga derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah malas untuk menuntut ilmu. Ya, luangkan waktu kita. Kalau nggak bisa hadir ke majelis taklim, ya setidaknya seperti ini, maghrib isya di Masjid Maninjau ini ada majelis, jangan nggak hadir. Subuh ada majelis hadir. Apalagi masjid kita ini makmur dengan majelis ya, jadi sayang kalau kita tidak gunakan untuk ini. Dulu ada cerita seorang wanita ini miskin dan namanya juga menggambarkan kehidupannya, namanya miskinah dan keadaannya memang miskin, nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Tapi si miskinah ini tidak pernah absen daripada majelis. Setiap ada majelis selalu dia ada. Dia di depan. Setiap ada majelis ada miskinah. Setiap ada majelis ada dia. Tidak pernah absen dari majelis. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Si miskinah ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka seseorang mimpi bertemu dengan miskinah di dalam mimpinya. Suatu malam seseorang mimpi bertemu miskinah. Keadaannya sudah berubah. Dia duduk di singgasana yang mewah. Ya, singgasana yang dihiasi dengan berbagai macam permata, mengkilau, pakaiannya mewah, dan dia jalan bagaikan ratu. Dia berjalan dengan haibah, ya, dengan wibawa, ya, menegakkan kepala.
Orang ini nanya, miskinah, kok ente ini bisa seperti ini? Kok kamu ini bisa seperti ini? Mendapatkan kedudukan tinggi mulia di sisi Allah. Padahal kamu di dunia itu adalah orang yang miskin, nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Kok bisa kamu seperti ini sekarang? Dia katakan, iya, saya bisa seperti ini sebab semasa hidup saya tidak pernah tinggalkan majelis. Ya, tidak pernah tinggalkan Jangan menganggap bahwa kita hadir majelis nggak ada manfaat. Ada manfaatnya. Meskipun kita nggak jadi ulama tuh kayak miskinah. Miskinah bukan menjadi ustazah, dia enggak. Ya. Meninggal dunia karena sudah tua, tetapi diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Senang hadir majelis. Ya. Wadzalika, maka dengan hal yang demikian itu menyebabkan li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu asasul ibadat, asas pondasinya ibadah. Pondasi semua ibadah adalah ilmu. Ente mau apa? Mau melaksanakan haji, kepingin hajinya mabrur, harus belajar ilmu tentang haji, tentang ihram, apa saja yang dilarang di dalam ihram, apa saja yang tidak boleh digunakan ketika ihram, apa saja sunnah-sunnahnya ihram. Nah, kalau seandainya melakukan larangan ihram, dam apa yang dikenakan, sanksi apa yang kita harus lakukan, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, harus tahu. Tanpa ilmu orang nggak bakalan bisa beribadah secara sempurna, nggak bakalan bisa. Maka di sini dikatakan li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu asasul ibadah, asas pondasinya ibadah. Ilmu itu pondasinya ibadah. Ya. Bangunan yang mau dibangun, maka yang pertama kali dibangun oleh tukang ketika ingin membangun sebuah bangunan, maka yang dibangun pondasinya dulu. Kalau pondasinya kuat, pondasinya kokoh, maka bangunan akan kokoh. Tapi kalau pondasinya tidak baik, pondasinya jelek, pondasinya tidak kokoh, maka bangunan yang dibangun mudah runtuh. Bangun. Ya, pondasi, dan pondasinya ibadah adalah ilmu. Wa manba'ul khairat, dan ilmu juga adalah sumber daripada kebaikan. Ya, sumber daripada kebaikan. Di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan seorang hamba menjadi baik, bukan Allah kayakan dia, bukan Allah angkat pangkatnya jadi pejabat, bukan jadi gubernur dia jadi baik, bukan jadi wali kota dia jadi baik, bukan jadi bupati dia jadi baik. Enggak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin angkat derajat seseorang, maka Allah pahamkan orang tersebut terhadap agama. Orang ini ingin Allah jadikan baik, orang ini akan menjadi baik, paham agama dulu. Ya, paham agama, mengerti agama dulu. Kalau sudah mengerti agama, insya Allah jadi baik. Ucapannya akan baik, pandangannya akan baik, pendengarannya akan baik, pegangannya akan baik, langkah kakinya akan baik. Sebab apa? Karena memiliki ilmu. Ya, memiliki ilmu. Agar dikatakan wa manba'ul khairat. Ya, manba'ul khairat, sumber daripada kebaikan. Kama annal jahla, sama halnya dengan kebodohan. Sama halnya dengan kebodohan. Kebodohan itu apa? Kama annal jahla ra'su kulli sar. Kebodohan itu ra'su kulli sar. Ya. Kepala daripada kejelekan.
Kejelekan yang pertama adalah kebodohan. Orang bisa berbuat jelek, orang bisa berbuat tidak baik. Kenapa orang ini mabuk? Kenapa orang ini narkoba? Kenapa orang ini berjudi? Karena bodoh. Ya. Akhirnya dia membuat suatu kejelekan. Disebabkan apa? Kebodohannya. Itu bodoh. Makanya bodoh itu berbahaya sekali. Bodoh itu adalah satu sifat. Bodoh ini sifat. Ya, bodoh ini sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk orang yang Allah benci. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kebodohan, bodoh ini dicipta sama Allah. Jadi bodoh itu sebenarnya nggak ada di dalam dirinya manusia, nggak ada. Ya, bodoh itu nggak ada, jahil itu, kebodohan itu nggak ada di dalam diri manusia. Ya. Kenapa kok bisa ada? Ya, karena adanya sifat males untuk belajar, males untuk menuntut ilmu. Akhirnya yang mendominasi diri manusia adalah kebodohannya. Kebodohan. Ya. Ketika Allah selesai menciptakan bodoh ini, malaikat nanya, "Ya Allah, ini kebodohan ini gabeh, kebodohan ini jelek, kebodohan ini nggak baik. Kok engkau ciptakan? Kok engkau ciptakan ya Allah?" Nah, kenapa? Karena kebodohan ini dapat merusak, dapat menghancurkan manusia, menghancurkan alam, menghancurkan lingkungan, menghancurkan rumah tangga. Sebab apa? Kebodohan ini. Bodoh ini jelek. Kenapa kok engkau ciptakan? Allah jawab pertanyaannya malaikat, "Aku tidaklah menciptakan kebodohan terkecuali akan aku simpan ke dalam diri orang yang aku benci, yang nggak disenangi sama Allah Subhanahu. Ya, sehingga kalau ada orang yang dia bangga dengan kebodohannya, maka inilah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dia tahu dirinya tidak mengetahui ilmu, dirinya tidak memahami ilmu, dan enggan untuk menuntut ilmu, bangga dengan kebodohannya, bangga. Ya, ciri orang yang bodoh itu apa? Kalau berdebat salah, nggak mau ngaku salah, ngotot harus benar. Padahal dia itu tanda-tandanya orang yang bodoh. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang yang bodoh, dari sifat bodoh. Mudah-mudahan sifat kebodohan itu hilang dari diri kita. Amin ya rabbal alamin. Wa aslu jami'il baliyat, dan asal muasal kehancuran itu karena kebodohan. Ya, karena kebodohan. Ya, karena kebodohan. Qala Sayyiduna Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, telah berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, semoga kita mendapatkan manfaat dari beliau dengan ilmu beliau, amin ya rabbal alamin. Al-jahlu, kebodohan itu, aslu kulli sar, sumber daripada semua kejelekan. Bodoh itu sumber dari semua kejelekan. Ya. Dan penunjang kebodohan itu apa? Males. Orang kalau sudah males, sudah ini bisa kena penyakit bodoh ini. Ya. Tapi kalau dia rajin, maka insya Allah jauh daripada penyakit bodoh. Wa man sa'u kullid darar, ya, sama. Ya, wa man sa'u kullid darar, sama, termasuk sumber daripada kehancuran. Bodoh itu sumber daripada kehancuran. Wahwa, jadi bodoh ini tersendiri, ya. Bodoh itu tersendiri, dan ada orang yang terkena penyakit bodoh. Makanya Imam Ja'far As-Sadiq
pernah berwasiat kepada anaknya, ya waladi, innal jahla gabih, wabi wabak akbah. Wahai anakku, sifat bodoh itu adalah jelek. Sifat bodoh itu adalah jelek. Tapi sifat bodoh ini bisa lebih jelek lagi kalau kebodohan ini menimpa diriku dan menimpa dirimu. Kebodohan ini akan bertambah jelek kalau kebodohan itu menimpa diriku dan menimpa dirimu. Lebih jelek lagi. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat bodoh. Walaupun sedikit kita bisa paham ilmu, ya, walaupun sedikit kita bisa mengerti ilmu. Bodoh dan orang yang tertimpa kebodohan, wahwa wa ahluhu, dan sifat bodoh tersebut serta orang yang tertimpa kebodohan, dakhiluna, maka mereka masuk fi umumi gaulihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam makna secara umum hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat. Perhatikan, dunia terlaknat. Dunia itu terlaknat, terkutuk. Gak ada dunia itu yang gak terkutuk. Semuanya dunia terkutuk, jelek. Ya, makanya dunia ini gak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya dunia ini memiliki harga di sisi Allah, maka orang kafir tidak akan diberikan setetes air pun kalau ada manfaatnya. Tapi nggak ada manfaatnya. Dunia ini terlaknat, mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula apa yang ada di dalam dunia ini. Semuanya terlaknat, illa, terkecuali yang tidak dilaknat oleh Allah. Yang selamat dari kutukan Allah di alam dunia ini siapa? Illa zikrullah wa mawalahu, orang yang berzikir kepada Allah dan senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa aliman, orang yang memiliki ilmu lalu dia amalkan ilmunya, dia ajarkan ilmunya, dia sampaikan ilmunya, orang ini enggak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa muta'alliman, orang yang belajar ilmu, ini enggak dilaknat. Semuanya dilaknat. Jadi jangan bangga dengan dunia. Apa yang mau dibanggakan dengan dunia? Dilaknat. Ya, dilaknat. Kecuali orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu. Kita mudah-mudahan termasuk orang yang tidak dilaknat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Gala Sayyidina Ali karamallahu wajha. Sayyidina Ali karamallahu wajha, beliau berkata, la aduwa a'da minal jahl, tidak ada musuh yang paling berbahaya yang dapat merusak, menyakiti, ya, membinasakan seseorang. Musuh yang paling berbahaya adalah kebodohan, katanya Sayyidina Ali. Tidak ada musuh yang paling berbahaya dibandingkan kebodohan. Maka kebodohan ini adalah musuh terbesar dan musuh paling berbahaya. Wal mar'u aduwa ma jahilah, dan seseorang itu adalah musuh yang paling berbahaya bagi orang tersebut apa yang dia tidak ketahui, kebodohan yang dia alami. Dia bodoh. Karena kalau orang sudah bodoh dengan sesuatu mudah ditipu, mudah ditipu, ya, mudah dikhianati, mudah disakiti. Makanya harus menjadi orang yang intelektual kalau bisa. Maka Rasulullah mengatakan apa? Kun aliman, jadilah kamu orang alim yang pintar,
yang pandai, intelektual, nggak bisa. Au muta'alliman, atau orang yang senang belajar, nggak bisa juga. Au mustami'an, senang mendengar, senang mendengar, karena dengan mendengar bertambah pengetahuan, bertambah ilmu, hilang kebodohan dari diri kita. Harus itu. Au nggak bisa juga muhibban, menjadi pecinta. Wala takun khamisan fatakhliq, jangan jadi yang kelima, kamu akan hancur. Yang kelima itu apa? Sudah nggak punya ilmu, sudah tidak mau belajar ilmu, sudah tidak mau mendengarkan ilmu, sudah tidak mau mencintai orang yang memiliki ilmu, maka dia bodoh di dalam itu dan sok pintar lagi, maka dia akan hancur. Orang yang demikian ini akan hancur. Ya. A'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua. Amin. Sehingga di sini dikatakan wal jahlu, adapun orang yang tertimpa kebodohan, waqa'un, maka dia akan terjebak fitar qita'ah, di dalam meninggalkan ketaatan, wa fi'lil ma'siyah, dan akan melakukan kemaksiatan, sa'a am abah, mau dia senang ataupun dia tidak senang. Orang yang bodoh pasti akan meninggalkan ketaatan. Kenapa? Fa'innahu, dan sesungguhnya hal yang demikian itu penyebabnya apa? La yadri, sebab mereka tidak mengetahui ayu say'in, apa sesuatu at-ta'ah, ketaatan tersebut, allati amarallahu bi fi'liha, apa ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dia kerjakan. Dia nggak tahu. Wala ayu say'in, dan dia juga tidak mengetahui al-ma'siyatul lati nahallahu anirtikabiha, dan dia juga tidak mengetahui kemaksiatan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dia jauhi. Dia nggak tahu mana maksiat, mana taat, dia nggak tahu, sehingga dia menganggap bahwa dirinya berbuat. Ada contoh begini, contoh yang ringan. Kita sholat maghrib lah ya, sholat maghrib tadi, sholat maghrib berjamaah. Ada orang yang tidak tahu ilmu dan tidak tahu tentang keafdolan saf, dan tidak mengetahui tentang putusnya saf. Saf itu bisa bersambung, bisa putus. Paham gak nih? Jadi saf sholat ini bisa dianggap bersambung, bisa juga dianggap terputus. Kalau dianggap terputus, berarti dia tidak termasuk di dalam sholat berjamaah, tidak terhitung walaupun niatnya berjamaah. Kenapa? Karena safnya paham gak? Safnya terputus. Karena dia tidak mengetahui ilmunya, saf yang pertama masih ada kosong. Perhatikan, saf yang pertama masih kosong. Dia berdiri di saf yang kedua, itu namanya safnya terputus. Dia tidak ngisi kekosongan, padahal dia bisa berada di saf yang pertama. Dia bisa berada di saf yang pertama, tapi dia tidak mau memenuhkan saf yang pertama, dia bikin saf yang kedua, dia anggap dia menyambung saf, enggak, itu terputus. Nah, karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, akhirnya dia tidak terhitung sholat berjemaah. Kenapa kok bisa? Ya karena safnya masih belum penuh. Beda halnya kalau saf yang pertama sudah penuh, sudah tidak ada tempat, ruang untuk dia isi, udah penuh itu. Saf yang pertama sudah penuh, baru dia bikin saf yang kedua, bikin saf yang kedua. Karena
karena dia sendirian di shaf yang kedua, karena dia sendirian, lalu dia memanggil orang yang berada di shaf yang pertama untuk mundur menemankan dia. Karena kalau sendirian hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Maka orang yang berada di shaf yang pertama mundur menemani dia di shaf yang kedua, sehingga shaf yang pertama kosong. Apakah ini terhitung putus? Ini nggak terhitung putus. Ya, karena di awalnya sudah penuh. Kira-kira sampai di sini paham apa enggak? Beda halnya kalau shafnya dari awal masih kosong. Dia bikin shaf yang pertama, maka sholatnya tidak terhitung berjamaah walaupun dia berjamaah. Kira-kira sampai di sini paham nggak? Paham ya? Kenapa bisa hal demikian terjadi? Karena kebodohan, tidak memahami ilmu. Ya, di sini dikatakan akhirnya apa? Fa innaha la yadri ayu shay'in ta'ah allati amara Allah bi fi'liha. Dia nggak mengetahui ketaatan yang mana yang Allah perintahkan untuk dia. Dia lakukan, dia anggap itu taat padahal itu maksiat. Dia anggap itu maksiat kepada hal itu ketaatan. Dia nggak tahu. Ya, dia nggak tahu. Walillahi daru Syekh Ali bin Abi Bakar Asy-Syakran radhiyallahu anhu haitsu qal. Syekh Ali bin Abi Bakar Asy-Syakran, beliau berkata, al-jahlu narun lidinil mar'i yuhrikuhu. Kebodohan itu adalah api yang dapat membakar agama seseorang. Kebodohan adalah api yang dapat membakar agama seseorang. Wal ilmu ma'un litilkan nari yutfiha. Dan ilmu adalah air yang dapat memadami api tersebut, yang dapat memadamkan api tersebut. Ya. Jadi bagaimana cara menghilangkan kebodohan? Belajar. Dan belajar jangan malu. Apakah belajar ada batasnya? Enggak ada batasnya. Ada orang yang bilang, Habib, saya ini sudah tua, Habib. Ya. Udah nggak ada waktu. Siapa bilang? Ya, selama kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjalan, maka masih ada kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Ya, terkecuali kita sudah meninggal dunia, baru. Ya, menuntut ilmu nggak mesti harus di pesantren. Ya, nggak mesti harus di pesantren. Seperti kayak gini, ini sudah mendapatkan pahala menuntut ilmu. Ya, udah dapat pahala, udah dapat catatan sebagai penuntut ilmu. Ya. Walaupun paham atau nggak paham, ya, duduk aja dia di majelis ilmu udah dapat catatan. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Waqala Sayyiduna al-Arif billah Umar bin Muhammad As-Segaf, Umar bin Segaf As-Segaf, ya, Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf, beliau berkata, wa'lam, dan ketahuilah, annal ilma, sesungguhnya ilmu, yarfa'ul wadi', ilmu ini bisa mengangkat derajat orang yang rendah. Ya. Wal jahal, dan adapun kebodohan, yunjilu rafi', ya, akan menurunkan derajat orang yang tinggi. Ada orang yang derajatnya tinggi, ya, bangsawan, ya, anak bangsawan, tapi bodoh, rendah derajatnya, turun derajatnya. Kenapa nggak punya ilmu? Ada anak petani atau anak tukang bangunan,
yang orang tuanya nggak terkenal, tapi anaknya punya ilmu, terangkat derajatnya. Beliau di sini dikatakan, faman syarufa nasabuhu, barang siapa yang mulia nasabnya mulia, ya, keturunan orang yang mulia. Wa azlama bil jahal, akan tetapi dia berada di dalam kebodohan. Nasabnya mulia tetapi dia berada di dalam kebodohan, hasabuhu, ya, kebodohan, nazala bihil hal, maka akan rendah dirinya. Wa wudi'a maqamahum al juhal, rendah dirinya dan dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang bodoh, ya. Famal hayatu illa li ahlil ilm, dan tidak adalah kehidupan terkecuali bagi orang yang memiliki ilmu. Wa mal mautu illa li ahlil jahal, dan kematian itu tidaklah dinamakan kematian terkecuali untuk orang yang bodoh. Maka orang yang memiliki ilmu itu hidup dia. Orang yang memiliki ilmu hidup, ya. Jadikan anak-anak kita cinta dengan ilmu. Masukkan ke pesantren, ya. Paksa anak kita berbuat keras sedikit dengan anak, agar anak menjadi orang yang mulia. Saya cerita sedikit. Saya itu dari kecil itu sudah pisah dengan orang tua itu dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu sudah disuruh ke Jawa, pisah sama orang tua. Orang tua di Pontianak, kita di Madura, di Sumeneb. Kelas 2 SD dimasukin ke pesantren, ya. Tamat lagi kelas 6, masuk lagi pesantren. Jadi SD itu betul-betul nggak ada waktu bermain, itu nggak ada. Pagi ngaji dari setelah subuh sampai jam 6 itu baca Al-Quran, wajib baca Al-Quran. Masuk sekolah, setelah sekolah jam 1 siang pulang cuma makan, ganti baju, ambil tas, ganti tas, masuk ke madrasah. Dari jam 1 sampai jam 4. Jam 4 sampai menjelang maghrib jam 6. Main cuma waktunya itu jam 4, jam 5, jam 6 sudah harus ada, setengah 6 harus ada di rumah. Mandi, siap-siap buat ngaji Al-Quran malam. Dari maghrib sampai isya. Pulang ngaji bukan main, enggak. Belajar. Apa pelajaran di sekolah? Belajar. Itu didikan orang tua kita seperti itu. Belum lagi nanti kalau ada majelis dibawa ke tempat ustadz-ustadz, dibawa ke tempat kiai-kiai. Makanya saya kelas 6 SD sudah hatam Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in itu sudah hatam, kitab fikih Fathul Mu'in. Kelas 6 SD. Itu tarbiyah orang tua. Keras orang tua itu. Ingin apa? Anaknya sukses. Ya, anaknya berhasil. Dan tidak menginginkan anaknya menjadi orang-orang bodoh. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi ulama semuanya. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, dan diri kita dijauhkan dari sifat kebodohan, dimasukkan bersama para ulama, dikumpulkan bersama para aulia dan bersama Rasulullah SAW di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi anna tarafna wa anna asrafna la asrafna tub alaina taubatan tasil kullu hauba wasir lana al-awrat wa amni rawat wa bil liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwan wa sa'id al-khillan wa kulli zi mahabba wa ziratina wa suhbal muslimin ajma. Amin ya rabbi asma fadla wujudul manna la biktisabil minna bil mustafa rasulina ahza bi kulli suli sallallahu sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi adal tahsisu walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi hamdan katsiran da'i mahabbatina sayyid fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.